oleh Sayyid adalah al-Islam, sedangkan jamuan yang disiapkan oleh as-Sayyid adalah jannah, sedangkan da'i yang diutus oleh Sayyid untuk mengajak orang makan jamuan tersebut adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang memenuhi ajakan Sayyid, maka Sayyid tersebut akan ridha kepadanya, maka Sayyid tersebut akan memasukkannya ke dalam surga, maka Sayyid tersebut akan memberikannya pahala yang sangat banyak. Faman ata'a da'iyan faqad ata'a Allah. Barang siapa yang mentaati si da'i tersebut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah mentaati Rasulullah, mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wa man asa Muhammadan faqad asallah. Dan barang siapa yang tak mau tunduk kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwal miftahul a'zam. Beliau adalah pintu agar kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pintu agar kita disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyiduna Muhammad adalah pintu agar kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyiduna Muhammad adalah pintu agar kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus masuk surga melalui pintu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa anta babullah ayyumri'in atahu min ghairika la yadkhulu. Engkau adalah Sayyidina Rasulullah, pintunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa ingin masuk menuju keridhaan Allah, ingin masuk menuju jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala melalui pintu selain pintu Sayyidina Muhammad, maka orang tersebut tidak akan masuk kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab beliau Tajul Arus, beliau menyebutkan miftahul khair, kunci dari kebaikan semuanya ada pada mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua pintu kebaikan kuncinya satu, mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau mengajarkan sebuah doa. Kata beliau, ini doa tafadhol dibaca kalau antum menginginkan kebaikan dunia wal akhirah. Insyaallah ini doa menjadi hadiah kita semua pada malam hari ini. Kata beliau, panjatkan doa ini kalau kalian menginginkan kebaikan dunia wal akhirah. Bukan doa sapu jagat yang biasa kita hafal. Rabbana atina, na'am, ini juga doa kebaikan dunia wal akhirah. Tapi ini ada doa khusus, hadiah dari Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kata beliau, baca doa ini. Allahumma rzuqna kamalal mutaba'ati lin nabi sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan, qawlan wa fi'lan. Jadi kata beliau, kalau pengen kebaikan dunia wal akhirah, panjatkan doa ini. Doa ini pun dipanjatkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kalau kita sering baca doa Yasin, warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan, ada dzaq ziyadah dari Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, tambahi qawlan wa fi'lan. Tambahi lagi dzaqnya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, fi khair wa lutfin wa afiyah. Panjatkan doa ini agar kita mendapatkan kebaikan dunia wal akhirah. Falhamdulillah ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kalau kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, fahamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min zulmatin wa dayajiri ila nuri islamin wa ilmin wa hikmatin wa yumnin wa imanin wa khairil awamiri wa anqadhana
min kufrin wa khubthihi wa fuhshin wa zulmin wa iqtihamil kabairi. Alhamdulillah, kita diberikan khususiyah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala min zulmatil kufur, min zulmatil jahl ila nuril Islam, ila nuril ilm biyadin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah yang telah menyelamatkan kita dari kekufuran, dari kezaliman, dari dosa-dosa besar biyadin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus biyadin Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena ad-din, asy-syariah yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syariah istimewa. Syariah yang sangat istimewa. Syariah yang samhah. Syariat yang sangat toleransi. Banyak kemudahan-kemudahan pada syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna ad-dina yusrun, kata Rasulullah. Agama ini, kata Rasulullah, agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah mudah. Tidak ada yang repot di dalam agamanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama yang penuh dengan kebaikan, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah. Agama ini adalah nasihat, bukan nasihat ceramah lah, bukan. Soalnya sahabat bertanya, qulna liman, kata para sahabat. Qal lillahi wali rasulihi wali kitabihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Gak ada orang mau nasihati Allah, gak ada orang mau nasihati Rasulullah. Yang dimaksud dengan ad-dinun nasihah, nasihat tersebut adalah iradatul khair lil mansuh, menginginkan kebaikan kepada orang yang dinasihati, atau al-mansuh. Jadi ini agama penuh dengan kebaikan, ini agama penuh dengan toleransi, ini agama penuh dengan kemudahan. Ini agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asasuhul mahabbah. Pondasi agama ini adalah mahabbah. Ini agama dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan al-mahabbah. Mahabbah yang pertama sudah pasti al-mahabbah lillah. Kemudian al-mahabbah li Rasulillah, sebagaimana dijelaskan di dalam surah Taubah. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yuhibbul fasiqin. Semua yang disebutkan tadi, ayah, anak, saudara, istri, rumah, tijarah, semuanya harus di bawah Allah war Rasul. Allah war Rasul harus kita lebih cintai dari anak istri kita, dari ayah kita, dari tijarah kita, dari rumah yang kita huni. Allah war Rasul harus melebihi semuanya. Kemudian setelah asas hadhil mahabbah, mahabbah yang kedua atau mahabbah selanjutnya, mahabbatu ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahibbullaha lima yaghzukum bihi min ni'amih wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ala baiti li hubbi. Kata Rasulullah, cintai keluargaku karena cinta kalian kepadaku. Kemudian mahabbah selanjutnya adalah cinta kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman ahabbahum fabihubbi ahabbahum wa man abghadahum fabibughdi abghadahum. Kata baginda Rasulullah, yang cinta dengan para sahabat maka mereka cinta kepadaku, yang benci kepada para sahabat Rasulullah berarti mereka benci kepadaku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalas, cukup kita cinta kepada Ahlul Bait. Lah, belum selesai. Belum selesai cinta kita. Belum selesai mahabbah yang ditaksis oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Mahabbah yang terakhir ini mahabbah sesama kita, tanpa pandang bulu siapapun itu. Selagi dia muslim, kita harus mencintai mereka sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak tanggung-tanggung Rasulullah menjadikan mahabbah kita terhadap saudara kita itu adalah sebagai tanda iman yang sempurna. Kata baginda Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Fahadha ad-din, fahadhihi syariah yang dibawa oleh tangannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asasuhal mahabbah. Maka kita heran kalau lihat orang pakai imamah, lihat orang ceramah yang dibawa semuanya kebencian, yang dibawa semuanya perpecahan. Lah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau dia betul-betul syariat yang dia bawa adalah syariat Rasulullah, maka yang harus dia sebarkan adalah rahmah Muhammadiyah, mahabbah Muhammadiyah, as-samhatul Muhammadiyah. Ini yang harus kita sebarkan. Bukan dimanapun ceramah yang dibawa perpecahan, dimanapun dia ceramah yang dibawa kebencian. Khalas ya akhi, cukup, yakfi. Kasihan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, kalau begitu banyak rahmat, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita melalui Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang kita berikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nikmat ini syaraful intisab ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intisab, mau itu nasab, mau itu menjadi umat Nabi Muhammad. Al-muhim, syaraful intisab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasyrif wa taklif. Tidak hanya tasyrif tapi tanggung jawab yang besar. Ayyuhas sadah, wahai sadah, aina nahnu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bilang kita anak cucu baginda Rasulullah, berarti kita orang yang lebih patut dan lebih harus mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tunjukkan pada diri kita simanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Al-Habib Zain bin Sumaid di dalam kitab beliau, itu sadah kita dulu, kalau mereka enggak pinter, infatahumul khitab lam yafuthumul mihrab. Kalau mereka tidak menjadi orang alim ceramah di mana-mana, lam yafuthumul mihrab. Mereka menjadi orang yang abid, mereka menjadi orang yang tekun ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in fatahumul mihrab lam yafuthumul adab. Kalau mereka sudah tidak dapat mihrab, ibadahnya kurang, tapi al-adab lam yafuthum. Hakana sadah, beginilah sadah para keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syuf, hadhihi tasyrif, hadha tasyrif taklif. Kita harus kayak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilman, insyaallah kita belajar ilmunya Rasulullah. Kita yang lebih patut untuk belajar ilmunya baginda Rasulullah. Naam. Kemudian ibadatan, kita pun harus mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa adaban, bawa adab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang lihat kita, naam hadza sayyid, itu yang kita pengen. Oh, ini sayyid, mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buat yang bukan sayyid, terus tingkatkan mutabaah kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dengan mutabaah ini kita bisa mendekatkan diri kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin antum sudah mendengar yang Al-Faqir sampaikan yang ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam peperangan Khandaq, para sahabat melihat kepahlawanan Sayyidina Salmanul Farisi, maka para sahabat bilang, sahabat muhajirin bilang, Salmanu minna, Salman adalah keluarga kami, kata sahabat muhajirin. Kata sahabat Ansor, Salmanu minna, la, Salman bukan dari muhajirin, Salman adalah keluarga kami. Akhirnya kata baginda Rasulullah, la, Salman bukan dari muhajirin, Salman bukan dari Ansor, Salmanu minna ahlul bait, kata Rasulullah.
Salman keluargaku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salman bukan orang Arab. Salmanul Farisi, Sayyiduna Salmanul Farisi bukan orang Arab, beliau adalah orang Persia. Tapi dengan mutaba'ah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Salman dikatakan oleh Rasulullah ahlul bait, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna ala abi," kata beliau, keluargaku dari ayahku, kata Rasulullah. Keluargaku ini keluarga Rasulullah. Laisuli bi auliya, bukan keluargaku, kata Rasulullah. Innama waliyallahu wa salihul mu'minin. Keluargaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah dan orang-orang mukmin yang soleh. Kita takut, kita sayyid takut kalau kita jauh dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti kita mendapatkan ucapan seperti ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo dengan syaraful intisab, maka jangan kita lupakan at-taklif, tanggung jawab yang besar, tasyrif. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ingin dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka cinta sama Nabi, mereka cinta kepada Rasulullah, tapi mereka pun ingin dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak katik gunanya kita cinta kepada Rasulullah kalau kita tidak dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sering mengumpamakan ini dengan ucapan seorang pujangga, kullun yadda'i hubban li Laila wa Laila lam yuqirra dzalik. Ada Laila perempuan cantik, semua pengen dibilang cinta kekasihnya Laila, tapi Laila bilang, lah, kekasihku suamiku, cuma satu kekasihnya Laila. Begitupun kita semua bilang, lah, ahbabun Nabi, kami cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita pengen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bilang, anta ahabbul qaumi ilayya. Seperti diceritakan, salah 3 orang sahabat, Sayyidina Zaid bin Harithah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wa Sayyidina Ja'farus Shadiq. Mereka bertiga berdebat karena mereka semua merasa mereka sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beginilah Rasulullah, semuanya merasa dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan begitupun pewaris Nabi. Semua masyayikh kita membuat kita merasa kita adalah orang yang paling terdekat dengan mereka. Akhirnya 3 orang ini berdebat, mereka akhirnya bilang, "Khalas, kita datang kepada Sayyidina Rasulullah, kita tanya sama Rasulullah, siapa yang paling cintai oleh Rasulullah?" Datang mereka kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah," yang jaga pintu saat itu anaknya Zaid bin Harithah, Usamah bin Zaid. Ngetok rumah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Siapa di situ?" Kata Sayyidina Usamah, "Ja'far wa Ali wa Zaid." Dia tak bilang Abi, tapi dia bilang wa Zaid. Sengaja dia bilang anak, tak bilang wa Abi. Masuk, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka masuk, mereka pun bertanya, "Ya Rasulullah," apa yang mereka tanyakan? "Man ahabbun nasi ilaika?" Ya Rasulullah, yang paling engkau cintai itu siapa? Mereka pengen disebut anta. Kata Rasulullah, yang paling ana cintai Fatimah, anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah, kata Rasulullah. Bahkan diriwayatkan Rasulullah kalau datang Sayyidah Fatimah berdiri, disambut Sayyidah Fatimah, didudukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sangat sayang kepada Sayyidah Fatimah. "La ya Rasulullah," bukan wong betino ya Rasulullah, wong lanang. "Siapa yang paling engkau cintai wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bijaksana. Tak galak beliau bilang, "Ente wong paling ana cintai," tak, tapi semua dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu-satu dipuji oleh baginda Rasulullah. "Amma anta ya Ja'far," ente wahai Ja'far, kata Rasulullah, "maka akhlakmu seperti akhlakku, rupamu seperti rupaku." Siapa yang tak bangga dibilang kayak gini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai, Ja'far dipuji oleh baginda Rasulullah. Uang kedua Sayyidina Ali. "Amma anta ya Ali," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "ente adalah menantuku, ente adalah ayah dari anak-anakku," kata Rasulullah, "Al Hasan wal Husain."
anta minni wa ana minka, ya salam ala Sayyidina Ali. Aku darimu, engkau dariku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir Sayyidina Zaid, bukan apa-apa Nabi, pembantu. La min Quraisy wala, bukan keluarga Nabi. Kalau yang tadi misal Nabi, kalau ini bukan siapa-siapa Rasulullah, pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat muamalahnya Rasulullah yang sangat baik. Hada sayyid, hakadha sayyid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Amma anta ya Zaid fa maulaya. Engkau Zaid, inti adalah pembantuku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa minni, engkau adalah dariku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ahabbul qaumi ilayya, engkau adalah orang yang paling aku cintai, kata baginda Rasulullah. Siapa ini? Bukan Sayyidina Ali yang dibilang kayak gitu. Walaupun Sayyidina Ali mau kita sebut afdaliyah Sayyidina Ali insyaallah dari pagi sampai sore tidak selesai. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pengen menunjukkan orang siapapun itu, dimanapun itu, dari kalangan manapun itu, kalau mutabaahnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam jayyid, kalau bagus mutabaahnya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia bisa menjadi orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah, bisa menjadi keluarga Nabi mutabaatan. Kalau kata Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu, hadza muhalun fil qiyasi badi'u, hadza muhalun fil qiyasi badi'u. Law kunta tudhiru hubba, law kunta tuhibbahu la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kata Sayyidina Al-Imam Asy-Syafi'i, ente bilang cinta kepada Allah tapi ente maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini mustahil, kata beliau. Begitupun kepada baginda Rasulullah, kita bilang kita cinta sama baginda Rasulullah tapi sholat subuh tinggal. Kita bilang kita cinta sama baginda Rasulullah, hadir maulid rame sampai jam 11, tapi Al-Quran dibiarkan berdebu di rumahnya. Ini bukan mahabbah. Kita bilang kita cinta dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadir maulid tapi anak perempuan, istrinya, ukhtuh yang perempuan dibiarkan nge-share fotonya di Instagram, di TikTok, di WhatsApp. Ini cinta dusta. Kata Imam Syafi'i, ini cinta yang dusta. Kalau orang cinta dengan baginda Rasulullah, maka ikuti baginda Rasulullah, salat berjamaah, Al-Quran dibaca, anak istri yang perempuan pun dijaga. Masyarul hadirin rahimakumullah, mungkin ini saja yang bisa Al-Faqir sampaikan. Hadani Allah wa iyyakum ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. بنية الشفاء والصحة واللطف والعافية للسيد فوزي بن عمر الكاب، وللحبيب محمد بن عثمان الكاب، وللحبيب عمر رفيق بن علي بن حامد، وخينا بلال بن بندري، وإسميتي بنت دارمو دي حرجو، ولمن أوصانا بالشفاء اشفهم شفاء عاجلا شفاء لا يقدر بعد سقما ولا علامة على هدينا وكن صالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بشر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله ولا رضا واستغفر الله وصلى الله على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وروح الأرواح وحياتها وبهجة النفوس وصفائها وعلى آله وصحبه وسلم في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Kabul. Kami ulangi sekali lagi bahwasanya peringatan Maulid untuk malam besok bertempat di rumah Al-Habib Ali bin Alwi bin Syihab atau Habib Ali Jenggot Abang di lorong Sungai Bayas atau di belakang Gedung Ba'alawi.
Kiana terima kasih. Dan kami impukan berita duka innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia Lubabah Syarifah Talha binti Ahmad bin Syekh Abu Bakar atau ibunda dari Husni atau istri almarhum Habib Mamang, bertempat di belakang Telkomsel atau mertua daripada Ustaz Umar Assegaf bin Muhammad Assegaf. InsyaAllah besok jenazah jemaah